Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban di materi atau mapel fisika kali ini. Untuk fisika atau pertemuan kali ini di mapel fisika, karena materi sudah selesai kemarin, ada 4 bab ya. Jadi ada permukaan bumi, suhu kalor, terus termodinamika, listrik, statis, dan dinamis. Itu sudah kita bahas bersama dengan saya dan dengan Bu Galuh maupun dengan Pak Wani. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada ya. Jadi sebagai persiapan untuk mengikuti ujian mid semester besok ya. Insya Allah dilaksanakan minggu ketiga bulan Maret ya. Dan kita langsung saja ya. Jadi kita akan membahas soal-soal fisika semester genap, di mana pembahasan ini adalah bagian yang pertama ya. Untuk pertemuan nanti atau minggu depan itu adalah pembahasan yang kedua. Kita bahas tentang materi permukaan bumi dan suhu kalor. Nah, soal-soal dari permukaan bumi dan suhu kalor. Nah, misalnya di sini ada soal yang pertama. Gejala-gejala litosfer yang merupakan tenaga endogen adalah, misalnya ada pilihan yang pertama vulkanisme, yang B angin, yang C air, yang D gletser, yang E awan. Nah, kita harus memilih yang mana ini yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu vulkanisme. Alasannya kenapa? Karena tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah berasal dari permukaan ataupun dari luar permukaan bumi ya. Yang kedua, suhu permukaan matahari kira-kira 6000 Kelvin. Jika dinyatakan dalam skala Celcius, suhu matahari adalah berapa Celcius? Nah, kita masuk ke konversi suhu di materi suhu dan kalor beberapa waktu yang lalu. Ya. Di mana pilihannya di sini yang A adalah 5500, yang B adalah 5727, yang C adalah 5924, yang D 6218, yang E adalah 6512. Maka dari 5 pilihan jawaban ini, mana kira-kira konversi dari 6000 Kelvin ini? Maka jawabannya adalah ya sudah pasti yang B. Alasannya adalah Kelvin dengan Celcius itu perbedaannya hanya 273 derajat. Jadi kalau Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Kalau dari Kelvin ke Celcius dikurangi dengan 273. Yaitu caranya ya. Yang ketiga, soal yang ketiga, panas matahari sampai ke bumi melalui, nah ada pilihan, yang A konduksi, yang B konveksi, yang C radiasi, yang D evaporasi, yang E asimilasi. Nah, dari soal ini jawabannya pasti adalah yang C, yaitu radiasi. Jadi panas matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Ya, dimana kita ingat konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai molekul benda atau medium. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan molekul benda atau medium. Konduksi di sini ibaratkan besi dipanaskan. Kalau konveksi itu adalah air dimasak. Yang ketiga atau radiasi di sini definisinya adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium perantara atau tidak ada medium di situ. Evaporasi itu adalah penguapan, yaitu proses perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Ya. Sedangkan asimilasi itu adalah pembauran atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Ya, jadi kalau panas matahari sampai ke bumi, pasti jawabannya adalah radiasi karena tidak memerlukan medium perantara. Karena di luar angkasa itu adalah bersifat ruang hampa udara. Jadi tidak ada medium perantara di antaranya. Ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kandungan terbesar kerak bumi adalah, nah ini adalah materi tentang permukaan bumi, masih di permukaan bumi. Pilihan yang pertama adalah silikon atau Si, B oksigen atau O2,
C besi atau Fe, yang D aluminium atau Al, sedangkan yang E perak. Ya. Mana dari 5 pilihan ini yang masuk ke kandungan terbesar kerak bumi? Nah, kita jawabannya adalah oksigen. Ya, jawabannya adalah oksigen, itu adalah kandungan terbesar kerak bumi. Jadi yang kita pijak sampai ke bawah sekitar kedalaman 9 sampai 12 km. Itu kerak bumi tebalnya seperti itu. Di mana keterangannya? Ya, ini kita ingat di materi permukaan bumi, di mana unsur-unsur kimia utama pembentuk kulit bumi atau kerak bumi adalah oksigen 46,4%, silikon 28,2%, aluminium 8,32%, besi 5,63%, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat oksigen itu adalah paling besar, ya. Sehingga jawabannya adalah oksigen. Soal nomor 5. Pengikisan batuan oleh angin disebut, nah ini masih materi permukaan bumi. Ya, ada pilihan abrasi, B erosi, C korasi, D pelapukan, yang E korosi. Nah, dari 5 pilihan ini ya pastilah jawabannya adalah korasi. Ya. Keterangannya, kalau abrasi itu apa? Abrasi adalah proses pengikisan pantai akibat tenaga gelombang air laut dan arus pasang surut laut yang bersifat merusak. Ya. Yang erosi itu adalah proses pengikisan tanah lapisan atas oleh angin, air, atau es yang terjadi secara alami. Nah, korasi itu adalah pengikisan batuan oleh angin. Ya. Pelapukan adalah proses alami yang menghancurkan batuan menjadi tanah. Itu pelapukan. Biasanya di daerah daerah kapur atau yang mengandung banyak kapur di dalamnya, ya. Terus korosi itu adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungan. Jadi korosi biasanya kita kenal seperti pengkaratan, ya, atau berkarat. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 6. Untuk menaikkan suhu setengah kilogram suatu zat cair di mana kalor jenisnya adalah 400 Joule per kilogram Kelvin, ya, dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius, diperlukan kalor sebesar berapa? Nah, ini soalnya ingin jawabannya dalam bentuk kilojoule. Nah, diketahui yang pertama di sini adalah massa, ya, massa zat cairnya adalah setengah kilogram, ya. Sedangkan kalor jenisnya 400, suhu awal itu adalah 28 derajat Celcius. Karena massa sama kalor jenisnya kita pakai satuan SI, maka suhunya juga kita pakai satuan SI, yaitu dari Celcius dirubah menjadi Kelvin, tinggal ditambah 273. Suhu akhirnya 38 Celcius menjadi 311 Kelvin. Nah, perubahan suhunya kita cari di sini ketemu 10 Kelvin. Jadi 311 dikurangi 301. Ya. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor, ya, dalam bentuk kilojoule, ya. Nah, kita ingat di materi suhu dan kalor kemarin, ya, kita pakai Q sama dengan M kalikan C kalikan perubahan suhu, ya, di mana M itu adalah setengah, C adalah 400, perubahan suhunya adalah 10, sehingga besarnya Q sama dengan 400 Joule, atau kalau dikonversikan ke kilojoule akan berubah menjadi 0,4 kilojoule. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah 0,4 kilojoule. Soal yang selanjutnya nomor 7. Sebanyak 25 gram es dengan kalor jenis 0,5 kalori per gram derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 100 derajat Celcius. Maka suhu campurannya berapa? Nah, jadi ada soal ada es, ya, 25 gram es dicampur dengan 50 gram air. Ya, kita anggap esnya di sini suhunya 0 derajat. Ya, karena tidak ada tidak ada petunjuk, sehingga kita misalkan saja suhu esnya adalah 0 derajat Celcius. Ya, sehingga diketahui di sini adalah massa es 25 gram, kalor jenis es setengah kalori per gram derajat Celcius. Massa air 50 gram.
suhu air 100 derajat Celcius ya. Nah, kita ingat karena kita berbicara es, maka kita harus ingat dengan kalor lebur es. Nah, kalau lebur es sudah menjadi konstanta ya, yaitu sebesar 80 kalori per gram. Silakan bisa dibuka kembali materi suhu dan kalornya. Terus yang berikutnya C air atau kalor jenis air. Jadi walaupun tidak diketahui di dalam di dalam soal, kita harus tahu konstanta dari kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Yang ditanya di sini adalah suhu campurannya atau kita sebut TC atau T campuran. Nah, kita pakai rumus untuk untuk menyelesaikan soal nomor 7 itu adalah rumus dari asas Black. Ya, di mana Black mengatakan kalor yang diterima harus sama dengan kalor yang dilepas. Ya. Kalor yang diterima di situ adalah miliknya es, ya, sedangkan kalor yang lepas itu adalah miliknya air. Nah, kita masukkan di mana massa es dikalikan dengan kalor lebur es ditambah dengan massa es dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhu harus sama dengan massa air dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhunya. Nah, kenapa di kalor terima di es itu kok memakai C air atau kalor jenis air? Kenapa tidak memakai kalor jenis es? Nah, karena kita ibaratkan tadi suhu esnya adalah 0 derajat Celcius, di mana es pada saat itu sudah berubah menjadi air es. Ya, air es beda dengan air. Jadi kalau air es bisa suhunya 0 derajat Celcius ya. Sehingga di situ kita pakai kalor jenis air, bukan kalor jenis es. Kecuali soal di dalam soal nomor 7 ini suhu esnya diketahui minus ya, minus di bawah 0. Ya, baru beda di situ. Kita masukkan nilai-nilainya. Massa es 25, kalor lebur es 80, massa es 25 dikalikan kalor jenis air 1. Nah, perubahan suhunya di sini adalah T campuran dikurangi dengan suhu es. Suhu esnya tadi adalah kita ibaratkan atau misalkan adalah 0 derajat. Ya. Yang berikutnya massa air 50, kalor jenis air 1. Suhu air adalah 100 dikurangi suhu campuran. Ya. Jadi untuk perubahan perubahan suhu itu suhu yang tinggi akan dikurangi dengan suhu yang rendah. Ya, jadi kita kira-kira di sini suhu campurannya pasti di tengah-tengah antara 0 sampai 100 ya. Nah, kita hitung di sini 25 kalikan 80 hasilnya 2000. 25 kalikan TC ya 25 TC, nolnya sudah hilang. Ya, 50 kalikan 1 kalikan 100 ya. Terus nanti 50 dikalikan dengan min TC sehingga berubah menjadi seperti ini. Yang sebelah kiri tetap 2000 ditambah 25 TC, yang sebelah kanan 50 kalikan 100 hasilnya 5000 dikurangi dengan 50 kalikan TC menjadi min 50 TC. Nah, kita pindah ya. 25 TC dengan 50 TC min 50 TC ya. Itu pindah ke kiri berubah menjadi plus. 2000 pindah ke sebelah kanan menjadi min. Ya, sehingga TC-nya sekarang berubah menjadi 75. 25 tambah 50 menjadi 75. Ya. 5000 dikurangi 2000 menjadi 3000. Sehingga TC-nya adalah 3000 dibagi 75. Ketemu di sini TC-nya adalah 40. Jadi soal nomor 7 suhu campurannya kita ketahui dari jawabannya adalah 40 derajat Celcius. Ya. Yang berikutnya kita ke soal nomor 8. Ya. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Jadi ada 2 rel kereta api masing-masing panjangnya adalah 10 meter. Dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kita inginkan di suhu 30 derajat Celcius kedua rel tersebut saling bersentuhan, di mana koefisien muai batang rel kereta api ya, koefisien muai panjangnya ya, itu adalah 12 dikalikan 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ya, ini 12 kali 10 pangkat min 6 itu adalah dalam dalam satuan meter. Jadi rel kereta api setiap 1 derajat Celcius itu akan bertambah menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 meter ya.
Yang ditanyakan di sini di dalam soal jarak antara kedua batang rel yang diperlukan pada suhu tersebut. Ya. Jadi pada suhu 30 ya sebetulnya ya. Berapa mili? Ya, kita cari dulu. Yang pertama diketahui di sini adalah panjang mula-mula atau panjang awal masing-masing rel adalah 10 meter. Ya. Suhu awal rel 20, suhu akhirnya adalah 30. Ya, maka di sini ketemu perubahan suhunya adalah 10 ya masing-masing rel. Ya, agar rel tersebut bersentuhan. Sedangkan tadi koefisien muai panjangnya atau alfa adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanyakan jarak kedua rel yang diperlukan. Ya, jadi pada saat saling bersentuhan panjang rel tersebut berapa? Ya, pertambahan panjangnya. Ya. Jawabannya ya kita pakai di rumus pemuaian panjang, yaitu delta L atau perubahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan dengan perubahan suhu. Ya. Sehingga di sini tinggal dimasukkan panjang mula-mulanya 10 meter, koefisiennya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Terus perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Ketemu di sini perubahan dari panjang relnya adalah 12 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, kita rubah ke dalam bentuk milimeter, berubah menjadi 12 kali 10 pangkat min 1 mm atau 1,2 mm. Nah, ini masing-masing rel pertambahan panjangnya adalah 1,2 mm. Sedangkan yang ditanya di dalam soal adalah jarak kedua rel berapa. Nah, maka di sini masing-masing rel 1,2 memuainya tadi ya, sedangkan yang ditanya adalah jaraknya, maka dikalikan dengan 2 ya, karena ada 2 rel. Jadi satu rel 1,2 berarti kalau 2 rel berarti 1,2 kalikan 2 yaitu 2,4 mm. Sehingga jawaban dari soal nomor 8, jarak antara kedua batang rel yang diperlukan adalah 2,4 mm ya, sehingga bersentuhan. Kalau kurang dari itu berarti nanti relnya bisa bengkok ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup di sini saja pembahasan soal-soal permukaan bumi dan suhu kalor ya, hanya 8 soal. Silakan untuk siswa dan siswi kelas 10 untuk mapel fisika pelajari juga pembahasan soal-soal ini yang sampai 8 ini, dan nanti silakan bisa menjawab tugas yang diberikan ini ya. Ada tugas di mana ada 2 soal. Soal yang pertama, zat cair masanya 10 kg dipanaskan dari suhu 25 Celcius menjadi 75 Celcius. Panas yang diperlukan atau kalor yang diperlukan adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanya adalah kalor jenis zat tersebut berapa. Ya, satuannya sudah ada di situ. Yang nomor 2, sebanyak 100 gram es dengan kalor jenis sekian dicampur dengan 150 gram air ya, bersuhu 100 Celcius. Maka suhu campurannya berapa? Nah, dari 2 soal ini kita sudah bahas 8 soal tadi. Jadi silakan untuk siswa-siswi kelas 10 tugas ini bisa dikerjakan dengan baik, difoto, diupload di akun masing-masing ya. Saya anggap ini adalah ulangan harian yang kedua ya. Ulangan harian yang kedua. Jadi silakan untuk siswa-siswi SMK Tarunajaya Prawira Tuban untuk selalu melaksanakan KBM daring dengan baik ya. Jangan lupa absen dan mengumpulkan tugas. Sekian dari saya. Semoga siswa-siswi SMK Tarunajaya Prawira Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bertemu insyaallah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.